Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua sumber penyakit hati, yaitu syahwat dan syubhat. Ada dua sumber penyakit hati, yaitu apa? Syahwat dan syubhat. Syahwat dan syubhat. Ini dua sumber penyakit hati. Ini syahwat maknanya mengikuti nafsu. Syubhat sesuatu yang tidak jelas, yang belum jelas. Halal haramnya belum jelas. Hak atau batil belum jelas. Ini syubhat. Syahwat ini akan merusak niat. Syahwat akan merusak niat. Dan syubhat akan merusak keyakinan. Syahwat akan merusak niat dan syubhat akan merusak keyakinan. Orang yang biasa menuruti syahwatnya, keinginan nafsunya, maka niat dalam beribadah yang dulu karena Allah, lama-lama niatnya bukan karena Allah lagi, tapi karena mengikuti nafsu. Ibadah pun akhirnya mengikuti nafsu. Jadi kalau kita terbiasa menuruti nafsu kita, ingin ini turuti, ingin ini turuti, walaupun awal-awalnya yang halal-halal saja, nafsu yang halal. Tapi kalau ini dituruti terus, nanti akan merembet ini. Kebiasaan menuruti nafsu ini, ibadah pun nanti bukan karena menuruti perintah Allah, tapi ibadah karena menuruti nafsu, sehingga dipilihlah ibadah-ibadah yang sesuai dengan nafsunya nanti. Ya. Kalau diajak beribadah yang sekiranya bertentangan dengan nafsu, dia akan mengatakan ibadah lah akeh, dalane lah akeh, ora iku tok. Itu kalau nanti diajak ibadah yang ternyata ibadah tidak sesuai dengan nafsunya. Ya. Melakukan amalan ibadah kepada Allah, tapi sebenarnya dia tidak beribadah kepada Allah, tidak menghamba kepada Allah, dia sedang menghamba kepada nafsunya. Ya. Walaupun yang dikerjakan ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tapi dia mengerjakan itu bukan karena menuruti perintah Allah, tapi menuruti keinginan nafsunya. Ini bahayanya biasa nuruti nafsu. Kebiasaan menuruti nafsu itu akan berbahaya sekali, akan merusak niat. Dalam ibadah niat kita adalah lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, karena ingin mendekat kepada Allah Ta'ala, karena ingin balasan hanya dari Allah Ta'ala.
Tapi kalau terbiasa mengikuti nafsu, ya, nanti dalam ibadah pun ternyata bukan karena menuruti Allah, ibadahnya karena menuruti nafsunya. Maka pentingnya kita ini belajar menahan nafsu, menekan nafsu. Ya. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang berakal sehat. Semua orang berakal ya, tapi sing berakal sehat ini mboten kata. Orang yang berakal sehat adalah orang yang mau menekan nafsunya dan dia mau berbuat untuk kehidupan selepas mati. Itu orang yang berakal sehat. Karena bila orang itu sudah tidak menekan nafsu, dia mengikuti nafsu, akhirnya akalnya pun menjadi tidak sehat. Ya. Orang yang berilmu pun kalau sudah menuruti nafsu, ya, ilmunya sudah tidak digunakan lagi. Karena dia ikut nafsu, bukan ikut ilmu dia. Ya. Yang berakal dia tidak ikut akal tapi ikut nafsu akhirnya. Maka orang yang berakal sehat itu orang yang mau menundukkan nafsunya. Ditundukkanlah nafsunya untuk mengikuti agama Allah. Nah, ditundukkan nafsu ini. Ditekan, dikuasai nafsu ini. Ya. Jadi hidup ini bukan mengikuti nafsu, tapi mengarahkan nafsu. Diarahkan untuk mengikuti syariat yang dibawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menekan nafsu. Ya. Belajar menekan nafsu. Ya. Ngantuk-ngantuk jadi turuti. Ya. Nafsu ini kepingin delosor ya. Nah, soal sing turut-turut juga. Nah, ya. Ada lek ngantuk dituruti ya. Berarti kita ikut nafsu, saya ingin tidur saya ingin. Nah, ditahan. Ya. Walaupun merem lek lungguh sing jejeg ya. Nah, itu. Apa gawa minyak angin apa ngaji. Ya. Menekan nafsu. Penting menekan nafsu itu. Ya. Karena kalau kita sudah ikut nafsu, ilmu kita sudah tidak berguna. Ya. Betapapun banyak ilmunya, kalau sudah ikut nafsu, sehingga dia akan bertindak seperti orang yang bodoh. Ya. Karena ikut nafsu. Tidak ikut ilmu, tapi ikut nafsu akhirnya. Maka sekali lagi orang yang berakal sehat kata Rasul adalah orang yang mau menekan nafsunya. Menekan nafsunya. Yang kedua, dia mau beramal untuk kehidupan selepas mati. Karena kehidupan selepas mati itu adalah kehidupan yang pasti. Ya. Tua belum tentu kita alami, adik-adik belum tentu sampai tua. Tapi kalau hidup setelah mati itu pasti. Ya. Yang bekerja belum tentu sampai pensiun. Ya. Ya. Tapi hidup setelah mati itu adalah kehidupan yang pasti. Dikubur di alam barzah akan dihidupkan lagi sampai kiamat nanti. Setelah kiamat akan dihidupkan di akhirat untuk kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang tidak ada ujung akhirnya. Itu pasti. Ya. Adapun masa pensiun belum tentu, masa tua belum tentu. Ya. Nafsu, syahwat ini mengikuti nafsu berarti mengikuti keinginan nafsu.
ini akan merusak niat. Jadi yang ibadah niat karena Allah akan bergeser, nanti nampaknya beribadah tapi dia sedang menuruti nafsunya, tunduk pada nafsunya, bukan niat ingin menghamba kepada Allah tapi niatnya karena mengikuti nafsunya. Dipilih ibadah-ibadah yang sesuai dengan nafsunya nanti. Nah, sumber penyakit hati yang kedua adalah syubhat. Syubhat, ketidakjelasan. Yang hak, yang batil, remeng-remeng. Nah, maka kita tak boleh hidup dalam ketidakjelasan. Harus dipastikan ini hak atau batil, benar atau salah ini. Jangan biarkan kita ini tidak jelas. Ini halal atau haram. Nah, harus kita pastikan, oh ini haram berarti tak boleh saya lakukan. Nah, iki sandalku apa duduk iki ya? Kayak sandalku. Nah, kebiasaan syubhat ini berbahaya. Syubhat ini tidak jelas. Ini nanti akan merembet, akan menular ya, pada keyakinan. Sesuatu yang dulu diyakini akhirnya menjadi syubhat pula, menjadi tidak jelas pula. Jadi kebiasaan hidup dalam ketidakjelasan ini akan merusak keyakinan. Ya. Nah, ini berbahaya. Ya. Maka kita mesti pastikan mana yang hak, mana yang batil, mana benar, mana salah, ya, mana halal, mana haram. Nah, ini harus jelas. Nah, ini maksud kita mencari ilmu ini supaya tahu mana yang hak ini. Juga pesan Allah dalam surat Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang itu akan tercabut dari kerugian kalau dia beriman, beramal solih, terus wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat mengenai yang hak, mengenai pentingnya yang hak, dan saling berwasiat mengenai pentingnya kesabaran. Saling mengingatkan mana yang hak ini untuk menghilangkan syubhat. Nah, ini yang hak ini. Nah, sehingga tidak lagi remeng-remeng, tidak lagi abu-abu, jelas. Nah, yang putih, yang hitam jadi jelas. Wa tawasau bil haqqi. Saling berwasiat mengenai kebenaran. Wa tawasau bis sabr, saling berwasiat mengenai kesabaran. Ini berkaitan dengan syahwat tadi. Supaya orang tidak menuruti nafsunya. Nah, dinasihati sing sabar. Nah, karena nafsunya ingin aja. Nafsunya ingin melakukan, maka dikasih wasiat ya, supaya bersabar. Ini Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dua penyakit hati, sumber dari penyakit hati, ya. Syahwat dan syubhat. Syahwat itu akan merusak niat, ya. Yang tadinya niat karena Allah, yang dulu niat karena Allah, karena terbiasa mengikuti syahwat, mengikuti nafsunya, akhirnya dalam beribadah pun bukan karena mengikuti Allah tapi karena mengikuti nafsunya. Beribadah tapi dipilih-pilih mana yang sesuai dengan nafsunya. Nampaknya melakukan amalan ibadah tapi dia sedang menghibur nafsunya sendiri. Bukan ingin menyenangkan Allah tapi dia sedang menyenangkan nafsunya sendiri. Yang kedua adalah syubhat. Ya, ini akan merusak keyakinan. Syubhat akan merusak keyakinan. Diterbiasa hidup dalam syubhat, dalam ketidakjelasan,
itu kalau dibiarkan akan menular nanti pada sesuatu yang telah kita yakini, sehingga menjadi tidak yakin lagi. Ya. Nah, dulu Bapak jamaah sekalian, dulu semua orang yakin, semua orang paham dulu itu. Ya. Nah, dulu yakin semua orang bahwa satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Semua orang Islam dulu begitu. Satu-satunya agama yang benar adalah Islam. Yakin. Ya. Tetapi karena orang ini terbiasa dalam syubhat, dalam ketidakjelasan, sehingga kebenaran Islam menjadi tidak jelas pula. Akhirnya ada orang yang mengatakan, yo kabeh agama iku apik, gak ono agama sing ngajak elek iku. Dulu dia mengatakan bahwa yang benar hanya Islam, selain Islam salah. Nah, selain Islam apa? Salah selain Islam itu. Batil selain Islam, yang hak hanya Islam. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama menurut Allah itu hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minh. Barang siapa mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima darinya. Tetapi karena orang ini biasa dalam syubhat, kebenaran Islam itu mulai agak abu-abu, tidak jelas. Maka dia memandang selain Islam pun sudah tampak seperti benar yang selain Islam itu. Bahkan dia akan membenarkan selain Islam, padahal selain Islam itu batil. Yang benar hanya Islam yang benar. Ini. Maka kalau orang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Ini kebiasaan hidup dalam syubhat itu akan merusak keyakinan. Dulu kita tidak pernah mendengar orang Islam mengucapkan selamat hari Natal. Rumiyin-rumiyin mboten wonten ya. Kiai-kiai kuno rumiyin lah mboten wontenan niku. Mboten wonten. Normalnya diruntut sampai sahabat mboten wonten ya. Mengucapkan selamat hari Natal. Rumiyin wonten ulama besar di Indonesia namanya Buya Hamka. Buya Hamka ini ketua MUI pertama, Majelis Ulama Indonesia pertama, ketuanya adalah Buya Hamka Rumiyin. Beliau oleh pemerintah diminta untuk mau mengucapkan selamat hari Natal. Maka beliau menolak keras itu. Maka akhirnya beliau meletakkan jabatan ketua MUI ini karena dipaksa untuk mengucapkan selamat hari Natal itu. Ditolak itu. Karena tidak boleh orang Islam mengucapkan selamat hari Natal. Tidak pernah ada ulama-ulama dulu yang mengucapkannya, tidak pernah ada ulama-ulama dulu. Tapi hari ini sepertinya kita memandang itu perbedaan pendapat, ono sing ngolehno, ono sing ngarang. Menjadi agak tidak jelas akhirnya sekarang. Ya. Jadi umat menjadi seperti ini. Dulu jelas dulu itu. Ya, bahwa ucapan selamat hari Natal itu haram itu. Jelas itu. Ya. Dulu pada zaman Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah sempat ada pertanyaan bagaimana hukum orang Islam menggunakan dasi.
menggunakan topi, ya. Menggunakan celana. Karena zaman penjajahan yang menggunakan dasi hanya orang kafir, Belanda. Belanda kafir ya. Nah, Kristen, Belanda itu kafir Kristen. Pokoknya penjajah itu kafir. Mboten wonten penjajah yang beragama Islam tidak ada. Semua penjajah itu kafir. Ada pertanyaan ngoten niku dibahas wonten forum bahkan dan forum Basul Masail Muktamar NU wekdal niku. Hukum menggunakan dasi. Ndamel dasi tok niku rumin pun dados pembahasan. Akhirnya diputuskan bagaimana hukumnya. Ada tiganya makruh, haram, bahkan menyebabkan murtad. Makruh itu kalau tidak ada kesengajaan menyerupai orang kafir, ya, tidak bermaksud menyerupai orang kafir, karena ingin saja saya ingin menggunakan dasi, bukan karena ingin menyerupai orang kafir. Hukumnya makruh. Haram kalau niatnya ingin menyerupai orang kafir, saya ingin berpakaian seperti orang kafir itu, haram. Menjadi murtad kalau dia tidak hanya ingin menyerupai, tapi dia sudah ada kecenderungan kepada kekufuran dia itu. Ada kecenderungan. Pun rodok doyong, ada keinginan, ada sudah penilaian baik. Oh itu baik, itu orang kafir itu baik. Ada kecenderungan, maka menyebabkan murtad. Itu baru pakaian dasi, mboten mengucapkan selamat, bukan terlibat dalam ritual, ya, ibadah mereka. Itu sudah diputuskan seperti itu. Kalau tidak ada niat menyerupai, hukumnya makruh. Kalau niat menyerupai, hukumnya haram. Tapi kalau ditambah lagi, bukan hanya menyerupai, tapi ada kecenderungan kepada kekufuran, maka menjadikan orang ini murtad. Murtad itu keluar dari Islam. Jadinya dia kafir. Orang kafir yang dulunya Islam itu namanya murtad. Walaupun dia tiap hari sholat, tiap hari dia itu berzikir, baca Quran, tapi kalau sudah melakukan hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam, ya dia jadilah kafir dia ini. Namanya kafir tanpa sadar. Ada buku judulnya Kafir Tanpa Sadar. Enggak sadar lah sudah kafir. Bahkan ini juga disinggung wonten kitab Sulamut Taufiq. Kitab Sulamut Taufiq ditulis 200-an tahun yang lalu Sulamut Taufiq ini. Dan kitab Sulamut Taufiq bab-bab awal niku menjelaskan riddah kan, asbabur riddah, hal-hal yang menyebabkan orang keluar dari Islam. Penulis kitab ini menyampaikan hari ini maksudnya 200 tahun yang laluan niku. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa ucapannya itu adalah ucapan yang haram, apalagi menganggap itu menjadikan dia keluar dari Islam, sekedar menganggap haram aja tidak. Padahal ini jelas ucapan yang haram, tapi dia anggap biasa, dia tak sadar telah mengeluarkan kata-kata yang haram, dia tak sadar. Bahkan ada kata-kata bukan hanya haram, kata-kata itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Jadi kebiasaan hidup dalam ketidakjelasan, dalam syubhat, itu akan merusak keyakinan. Keyakinan, sesuatu yang dulu diyakini menjadi agak luntur keyakinan itu. Yang dulu yakin hanya Islam yang benar, selain Islam itu batil, tapi akhirnya mulai agak melunak. Ya tidak hanya Islam yang benar, agama yang lain pun juga mengajarkan kebenaran. Mulai melunak. Bahkan ada yang orang Islam
bukan hanya membenarkan agama lain, orang Islam, tapi sudah mengoreksi agama Islam. Ada beberapa syariat yang perlu direvisi ini, sudah tidak sesuai lagi. Nah, orang Islam, tapi dia sudah mengoreksi Islam. Nah, lebih parah lagi nih. Ya. Menganggap ada ajaran Islam yang salah. Nah, ya. Maka ini Bapak jamaah akramakumullah, nah, sepindah malih terus bunti kita berusaha menghindari dua hal niki. Ya. Syahwat dan apa? Syubhat. Syahwat dan syubhat. Nah, ini. Rumiyin Bapak jamaah akramakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate didugeni kalian tokoh-tokoh kafir. 4 tokoh kafir. Niki Rasul tasik ten Mekah. Rasul ten Mekah niku artosipun dalam kondisi tertekan. Nah, di Mekah ini kondisi tertekan. Penguasanya kafir. Nah, di penguasa betul, orang kafir berkuasa, mau bertindak apapun pun mboten wonten hukum. Orang Islam disiksa nggih mboten saged menuntut ten pundi, mboten wonten pengadilan. Lek sakniki tasik wonten pengadilan, walaupun penguasa zalim tasik wonten bisa menuntut ya, ten pengadilan negeri sendiri mboten saged menangani, bisa menuntut ten ya, napa pengadilan internasional, saged wonten tuntutan, saged mengajukan perkawis mangke dibelono mboten tasik wonten jalan. Tapi rumiyin ten Mekah Rasul mboten wonten pun jalan untuk membela diri mboten wonten, semaunya orang kafir. Ya, orang Islam dikejar-kejar, disiksa, dibunuh bahkan. Nggih mboten wonten urusan. Nah, Rasul tasik ten Mekah niku Bapak jamaah sekalian nate didugeni kali 4 tokoh kafir. Di antaranya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini bapakipun Khalid bin Walid. Khalid ini putranya Walid. Khalid bin Walid ya. Awalnya dia ini komandan kafir dalam peperangan, dia kafir, termasuk dalam perang Uhud dia masih kafir dia nih. Tapi akhirnya dia masuk Islam Khalid ini. Nah, 4 petinggi kafir ini menghadap Rasul untuk menawarkan kerjasama dalam agama ini. Padahal Rasul sekali lagi nih, Rasul masih berada di Mekah dalam kondisi tertekan. Tapi dakwah pun mulai berkembang, tapi tetap dalam penguasaan orang kafir. Orang kafir menawarkan, wahai Muhammad, bagaimana kalau untuk tahun ini saya beribadah ikut kamu, tahun depan nanti kamu beribadah ikut aku, gantian begitu, supaya kita ini supaya rukun lah. Nah, di rukun kita ini kan satu bangsa ya, satu bangsa, sama-sama Arab, supaya rukun ya. Bagaimana tanggapan Rasul Bapak sekalian? Ini kan sekilas menguntungkan untuk orang Islam, sehingga kalau Rasul mau menerima, Rasul dan para sahabat tidak lagi dikejar-kejar oleh orang kafir. Kalau mau menerima, ya bisa hidup tenang. Akan tetapi Bapak jamaah sekalian, dikarenakan ini sudah berkaitan dengan agama, Rasul sadar agama itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama itu milik Allah. Rasul ya sekedar Rasul itu utusan. Beliau bukan pemilik agama ini, beliau diutus oleh Allah menyampaikan agama ini. Maka hal yang berkaitan dengan agama Rasul tidak berani cawe-cawe. Ini milik Allah ini. Tawaran dari orang kafir tadi, untuk sementara tidak beliau jawab, saya tidak berani menjawab ini. Menunggu ya, pengarahan dari Allah, menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirlah turun wahyu surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
dan seterusnya sampai terakhir lakum dinukum waliyadin. Gitu. Rasul diperintah menyebut katakanlah. Katakanlah. Ayat-ayat Al-Quran itu Bapak jamaah sekalian, walaupun tanpa ada perintah khusus, katakanlah tetap harus disampaikan, karena ini wahyu itu harus disampaikan kepada umat. Ya. Tetapi bila ada ayat diawali dengan kata kul, katakan, mengandung ini berarti ini ada hal yang sangat penting ini, sehingga Allah perlu juga secara khusus memerintah Rasul agar menyampaikan, padahal tanpa ada kata sampaikan tetap Rasul akan menyampaikan ya. Tetapi karena ini mengandung hal yang sangat-sangat penting ini, maka Allah memulaikan kata-kata kul, katakanlah ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, tegas begitu katakannya, wahai orang-orang kafir, bukan ya ayyuha ghairul muslimin, wahai orang-orang non muslim. Mboten ngoten ayat ini. Tapi ayat niki wahai orang-orang napa? Kafir. Tapi saat niki kita rada wedi menyebut wong kafir nih. Nyebutnya saat niki non muslim. Pun mboten pati tegas. Ayatnya badal qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidaklah menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah, wala ana abidum ma abattum, dan aku bukanlah orang yang menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukanlah orang yang menyembah apa yang aku sembah. Sampai diulang nih kata-kata ini untuk menegaskan itu, bahwa aku bukanlah orang yang menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukanlah orang yang menyembah apa yang aku sembah. Diulang 2 kali nih, walaupun dengan susunan kata yang agak berbeda, la a'budu ma ta'budun dengan wala ana abidum ma abatum, tapi maknanya sama nih. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Artosipun urusan agami ini tidak boleh ada kerjasama. Nah, orang kafir mau beribadah monggo, nah, kita tidak mengganggu, itu namanya toleransi. Toleransi itu artinya tidak mengganggu, bukan membantu. Urusan ibadah tidak boleh saling membantu. Wonten pembangunan masjid, tiang Kristen melok-melok kerja bakti bantu, mboten bareng, jenengan larang. Ini urusan rumah tangga orang Islam, mboten bareng. Lek wonten tiang nuwun sewu, tonggo jenengan melok-melok ngurmati bojo jenengan ya napa? Mboten angsal ya. Iki urusan pribadi ini, ndak boleh. Seman rumati bojoku bojoku, bojomu bojomu, rumatono dewe-dewe. Lah ngoten nggih. Agama lebih dalam dari itu, agama itu. Agama lebih dalam. Ya. Urusan agama kita, ini agama saya. Nah, itu. Agama yang saya yakin, bahkan orang kafir menyalahkan agama kita, kalau dia membenarkan dia akan pasti ikut. Kenapa dia tidak ikut agama kita? Karena mereka menganggap agama kita salah. Kamu tidak usah membantu sesuatu yang kamu anggap salah. Agama saya menurut kamu salah, begitu pula agamamu menurut saya salah. Nah, maka urusan agama lakum dinukum waliyadin. Tidak boleh ada kerjasama dalam hal yang berkaitan dengan agama. Tiang kafir badhe Natalan monggo, kita mboten pareng ganggu kersane Natalan. Wonten sing badhe wonten tiang kafir riyo-riyo malah nyepi lah wonten ya. Hari raya
nyepi. Lho riya malah nyepi nggih mboten napa-napa niku sing mereka yakini cek diamalaken. Ya. Kita mboten pareng ganggu. Mungkin wonten riyaya sanes, wonten riyaya ning Konghucu wonten nggih. Ada hari raya orang Konghucu, silakan. Kita tidak boleh mengganggu, tapi juga tidak boleh membantu. Ya, tidak boleh mengganggu, tapi juga tidak boleh apa? Membantu urusan agama. Nah, maka juga orang Islam tak boleh pula memberikan ucapan selamat. Ya. Natalan mengucapkan selamat hari Natal, nomor tambahi selamat hari Natal. Mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Tambah boten karo-karuan gini. Boten pareng orang Islam ikut terlibat dalam urusan agama. Biar orang kafir mangkip hari Natalan. Ya, seminggu lagi silakan. Kita tidak boleh mengganggu. Sehingga tak perlu ada yang menjaga, orang Islam tak perlu menjaga gereja mereka. Nah, kita sudah tidak mengganggu sudah. Nah, yang menjaga kersane sing tugasi Pak Polisi itu tugasi negara. Ya. Pun sampai tiang Islam kita ini mboten wis gak oleh bayaran kok ngejaga gereja lah. Nah, Pak Polisi dia pegawai dia napa menjaga keamanan negara ini. Polisi ini kersane njaga sampun ngantos santri jaga gereja lah nih bahaya nih. Ya. Santri jaga masjid. Lek mriki pun aman jangan berangkat dan Papua nah, ya. Nah, mereka kata masjid-masjid yang buatan aman gitu. Nah, ini. Di sepindah malih Bapak jamaah akramakumullah terus betul-betul kita tanamkan dalam hati kita ini bahwa dalam agama ini kita mesti yakin yang benar hanya agama Islam. Selain Islam salah. Selain Islam apa? Salah, batil. Tirosisin dan tirosipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Kalau ada orang Islam masih membenarkan agama, berarti dia sudah tidak percaya dengan Allah. Kalau tidak percaya pada Allah, berarti dia tidak beriman kepada Allah. Kalau tidak beriman pada Allah, berarti sudah keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga dalam urusan agama, kita tidak boleh ada saling membantu. Toleransi beragama artosipun tidak saling mengganggu, tapi bukan saling membantu. Ya. Ditoleransi dalam beragama ini tidak saling mengganggu. Orang Islam tidak boleh mengganggu orang yang di luar Islam. Ya. Begitu pula sebaliknya. Tetapi juga tidak boleh dalam urusan agami ada saling membantu. Urusan agama ini urusan yang sangat pribadi bagi pemeluk agama itu masing-masing. Nah, agama Islam diurusi oleh orang Islam sendiri, orang di luar Islam juga mengurusi agama mereka sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ma'unah dumateng kita sedaya sehingga betul-betul kita ditetapkan oleh Allah dalam keadaan iman Islam, keyakinan yang lurus namung dumateng Allah Taala, dumateng agama dipun Allah Taala. Allah Ta'ala juga memberikan kekuatan dumateng kita sedaya untuk senantiasa mengendalikan nafsu kita sehingga kita betul-betul hidup ini dalam mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu kita kapundhut mugi-mugi dipun paringi husnal khotimah. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni
علما نافعا ووفقني عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واشرح صدورنا للإسلام واشرح صدورنا للإسلام واشرح صدورنا للإسلام اللهم اجعلنا وازواجنا أولادنا تلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل وأهل الضير اللهم استعملنا وإياهم لخدمة دينك واجعلنا وإياهم صالحين اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة ونساءنا كنساء الصحابة وأولادنا كأولاد الصحابة اللهم اجعلهم حفظة القرآن والعلماء العاملين المجاهدين في سبيلك الداعين إليك في أنحاء العالم اللهم احفظنا وعلماءنا وحبائبنا من الفتن ظاهرة وباطنة اللهم سلمنا والمسلمين من مكر الكافرين والمنافقين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم على نبيك ورسولك محمد
walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.